Bab 776 Perubahan Rencana. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Hahaha, dan kukira orang-orang itu melakukan hal seperti itu. Minos berkata dengan puas sambil bersandar di kursi sambil memegang koran Northern News di tangannya. Itu benar-benar kejutan yang menyenangkan. Ruth berkata dengan gembira untuk pacarnya. Kau dan sekutumu khawatir selama ini bahwa Dean Chambers telah melarikan diri ke markas Scourge of the Devil. Tetapi selama ini, dia berada di tangan House Snow. Kamu sangat beruntung, Minos. Ucapnya sambil tersenyum melihat sosok pacarnya yang berdiri di seberang meja yang memisahkan mereka. Itu memang memerlukan sedikit keberuntungan. Lagi pula, meskipun Minos telah melakukan beberapa hal untuk membuat Snow melawan Chambers, hal itu hanya akan meningkatkan kemungkinan insiden seperti ini bermanfaat baginya. Selalu ada kemungkinan keluarga Pangeran Ambrose mengabaikan provokasi Minos. Pemuda ini tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengendalikan orang lain sesuka hati. Dan dengan kehendak bebas, seseorang selalu dapat memilih jalan yang sulit dibandingkan jalan yang mudah, pilihan yang tidak masuk akal dibandingkan pilihan yang rasional, dan seterusnya. Banyak orang mungkin berpikir bertindak rasional itu sederhana. Namun, kadang-kadang, meskipun seseorang tahu bahwa melakukan sesuatu itu tidak baik, dia tetap mengambil keputusan seperti itu. Bagaimanapun, makhluk hidup memiliki rangsangan lain selain sisi rasional. Dengan demikian, tindakan Minos hanya dapat meningkatkan peluang terjadinya sesuatu tanpa menjamin bahwa hasil terbaik akan diperoleh sebagai konsekuensinya. Namun seperti yang Ruth katakan, pemuda ini cukup beruntung karena segala sesuatunya berjalan lebih baik dari yang mereka rencanakan. Sebelumnya, Minos ingin Snow melakukan sesuatu terhadap keluarga Chambers karena hal itu dapat menguntungkan House Hayes. Organisasi ini dia butuhkan di sisinya, dan bukan dalam perang yang tidak terlalu berarti bagi Dataran Hitam. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa House Snow akan membunuh kepala keluarga itu dengan begitu brutal. Bagaimanapun juga, dia sangat senang mengetahui hal itu, karena manfaat yang dihasilkan dari kejadian semacam itu akan lebih besar dari yang dia perkirakan. Dia kemudian meletakkan kertas itu di atas meja Abi dan berkata, "Saya harus mengakui bahwa saya meremehkan keberanian putra mahkota kerajaan salju ini. Saya tidak pernah membayangkan dia memiliki kepribadian yang begitu tegas untuk melakukan sesuatu sebesar itu." Ruth mengangguk setuju dan menambahkan, "Tidak ada bedanya bagi Raja Salju. Baginya membiarkan hal seperti itu sungguh menakjubkan. Aku ingin tahu apakah mereka sedang memikirkan sesuatu." "Mungkin," kata Minos sambil matanya berbinar memikirkan kemungkinan tertentu. Dean setidaknya beberapa bulan berada di bawah kekuasaan keluarga Snow. Mereka pasti menginterogasinya. Dia kemudian berkomentar kepada pacarnya, satu-satunya orang di tempat itu yang bersamanya saat ini. "Mungkin mereka mempunyai informasi tentang cambuk iblis yang kita cari. Oh, apakah kamu berniat menghubungi mereka?" Ruth mengetahui sebagian dari apa yang terjadi di kota kering, tentara setempat, serta beberapa keinginan pacarnya. Oleh karena itu, dia tidak tahu apa-apa tentang kegagalan keluarga Hayes. Setelah tragedi Persephone, keluarga Hayes mengejar sisa-sisa keluarga Chambers, berniat melenyapkan para bangsawan organisasi itu dan mengumpulkan informasi tentang Scourge of the Devil. Namun meskipun mereka telah berhasil mengejar banyak orang yang telah melarikan diri sebelumnya, tidak ada hal penting yang ditemukan. Bahkan penyerangan terhadap beberapa pos Scourge of the Devil di sekitar wilayah ini belum membuahkan hasil yang berarti. Paling-paling, mereka telah mengetahui tentang pos-pos lain dari organisasi itu, serta identitas beberapa pembunuhnya. Namun sejauh ini tidak ada satupun yang membantu Stuart muda. Dan mengetahui hal itu, Ruth jadi bertanya-tanya tentang hal itu. "Mungkin, tapi tidak sekarang," jawab Minos setelah berpikir sejenak. "Mari kita lihat bagaimana reaksi keluarga Cromwell terhadap kematian Dean Chambers. Jika mereka benar-benar saling berhadapan, yang terbaik adalah kita membiarkan mereka melemah sebelum kita mencoba terlibat dengan Snow." Di sisi lain, statuta kontra-revolusioner diperkirakan akan segera diberlakukan. Jadi, sebaiknya kita tinggalkan itu untuk nanti. "Oh, kamu tidak terburu-buru." "Tidak, memiliki lokasi musuh ini sekarang akan menyenangkan. Tapi karena aku tidak akan bisa berbuat apa-apa dalam jangka pendek, membiarkannya mengejarnya lebih jauh tidak akan menjadi masalah. Lagi pula, jika keluarga Snow memiliki informasi itu, bahkan jika mereka berperang dengan keluarga Cromwell,
kecil kemungkinannya semua orang yang mengetahuinya akan binasa. Itulah mengapa saya tidak khawatir untuk berkomunikasi dengan mereka saat ini. Hal terpenting bagiku saat ini adalah dimulainya perang melawan Kerajaan Brown. Ucapnya sambil memperjelas prioritasnya kepada wanita berambut hitam di depannya. Mendengar ini, Ruth tertawa bangga, merasa senang karena pacarnya tidak terburu-buru mengambil kemungkinan seperti itu. Kamu adalah pemimpin yang baik, Minos. Saya yakin banyak penguasa dalam situasi Anda akan berlari untuk mendapatkan informasi seperti itu dan mencoba memulai balas dendam masing-masing. Minos kemudian tersenyum lucu, mengangkat bahunya, dan memberi isyarat dengan tangannya. Kau kenal aku melakukan apa yang aku bisa. Kau benar-benar brengsek, Minos. Dia berkomentar sambil bercanda sambil melemparkan bola kertas kecil ke arah wajahnya karena kurangnya kerendahan hati dalam komentarnya. Setelah beberapa kali tertawa, keduanya menjadi lebih serius saat mendiskusikan apa yang diberitakan di publikasi lain. Bagaimana pendapatmu tentang cerita ini? Apakah menurutmu ini sangat merugikan kemerdekaan Dataran Hitam? Ruth bertanya sambil menunjuk koran di atas meja. Yah, paling tidak, itu tidak banyak membantu kita. Mungkin akan lebih mudah bagi Raja Brown untuk menyerukan statuta kontra-revolusi. Itu tidak baik bagi kita. Di sisi lain, sekarang seluruh wilayah mengetahui bahwa ada sesuatu yang besar sedang terjadi di kerajaan ini. Dan ketertarikan itu mungkin tidak baik bagi kita. Ucapnya mencoba memahami reaksi kekuatan luar negara ini. Awalnya, Minos tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian dari kekuatan luar sebelum musuhnya menyerukan statuta kontra-revolusi. Lagi pula, dia lebih suka diremehkan, diperlakukan sebagai seorang fanatik daripada pemimpin kekuatan yang mampu menyebabkan begitu banyak kerusakan pada keluarga kerajaan. Jadi, diperlakukan sebagai ancaman nyata sebelum pemberontakannya diketahui oleh wilayah tersebut adalah hal yang tidak baik baginya. Tapi pada akhirnya, hal itu juga tidak akan membuat banyak perbedaan. Karena kita mencoba membuat keluarga Brown khawatir tentang alasan kapal keluarga Collins menyerang mereka, informasi itu masih akan bocor dalam beberapa hari. Tindakan tersebut dirancang untuk membuat musuh-musuh Dataran Hitam membuang-buang waktu satu sama lain. Artinya, keluarga Brown tidak bisa mengabaikan potensi yang diwakili oleh kehadiran kapal perang keluarga Collins tersebut dalam penyerangan tersebut. Hal ini bisa mengindikasikan adanya masalah yang jauh lebih besar dari sekedar pemberontakan internal. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa tindakan ini akan menyebabkan organisasi tersebut membuang-buang waktu untuk mengetahui bahwa keluarga Collins tidak bertindak melawan mereka. Tapi ini tidak hanya bermanfaat. Dengan menggunakan opsi ini, Minos tahu keluarga Collins akan mengetahui lebih cepat dari yang diharapkan tentang asal-usul organisasi yang telah menyebabkan banyak kerugian bagi mereka. Dan dengan itu, informasi tentang pemberontakan di Kerajaan Brown akan tersebar ke seluruh wilayah dalam waktu singkat, bahkan jika majalah tersebut tidak memanfaatkan kesempatan tersebut. Bagaimanapun, penguasa ini tahu bagaimana beradaptasi dengan keadaan dan sudah merencanakan cara untuk menyesuaikan rencananya. Minos berpikir sejenak lalu berkata, tetapi karena segalanya semakin cepat, sebaiknya kita memanfaatkan ini untuk meningkatkan citra kita. Apa maksudmu? Karena musuh sudah mengetahui adanya masalah di kerajaan dan keluarga Brown bertindak menggunakan statuta kontra-revolusi, mari gunakan itu untuk keuntungan kita. Mari kita tunjukkan kepada wilayah ini apa yang kita usulkan, sisi cerita kita dalam sebuah pameran kekuatan. Saya akan mengundang orang-orang di belakang Night News agar beberapa perwakilan mereka menghadiri persidangan dan eksekusi Otis Silva, kata Minos tegas. Oh, tidakkah menurutmu itu akan membawa lebih banyak masalah bagimu? Maksudku, itu hanya akan membuat kekuatan di wilayah ini semakin jelas betapa mampunya kamu, kata Ruth segera setelah memikirkan masalah tersebut. Mendengar ini, Minos tertawa saat menyadari bahwa Ruth tidak sepenuhnya memahami logikanya. Ini tidak akan menimbulkan masalah lagi bagiku. Sebaliknya, ini akan membawa manfaat bagi Dataran Hitam di masa depan. Bagaimanapun, organisasi regional besar sudah mengetahui melalui House Brown bahwa pasukanku cukup kuat untuk menangani bahkan para kultivator level 58. Jika mereka akan menggunakan statuta kontra-revolusi, maka kita bisa berharap bahwa musuh-musuh kita akan membicarakan kerugian mereka yang disebabkan oleh serangan-serangan terakhir itu. Dengan itu, saya menunjukkan bahwa saya bisa menangkap dan mengeksekusi Otis Silva bukanlah hal baru bagi orang-orang ini. Juga,
Aku tidak akan menunjukkan kekuatan penuh pasukanku kepada orang-orang di majalah itu, karena informasi ini tidak akan merugikanku. Jadi, sepertinya itu tidak memiliki poin negatif seperti yang kupikirkan. Ruth memikirkannya dalam diam, masih tidak memahami apa sebenarnya sisi positifnya. Jadi, apa yang kamu harapkan dari hal ini? Keluarga besar akan mengetahui tentang organisasi saya melalui House Brown. Namun kekuatan kecil lainnya di kawasan ini, serta masyarakat umum, tidak akan memiliki informasi yang sama saat ini. Oleh karena itu, jika saya tidak mengambil tindakan ini, hanya ketika keadaan menjadi kacau di seluruh kawasan, sebagian besar penduduk akan mengetahui pemberontakan saya. Namun dalam situasi tersebut, apa yang akan mereka dengar tentang kami dan akibatnya mereka pikirkan, akan menjadi hal yang tidak baik bagi mereka, sepenuhnya sejalan dengan pandangan musuh kita. Banyak orang mungkin berpikir bahwa kami adalah pemberontak fanatik, berjuang dengan motif yang menyimpang, karena alasan egois, dan terutama karena keserakahan. Mereka akan melihat kami sebagai individu yang mencoba masuk ke rumah orang yang tidak bersalah, yang dengan menyerang kami hanya akan menjadi hak mereka untuk membela diri. Tetapi segalanya tidak sesederhana itu. Dan jika masyarakat umum di wilayah kami memiliki pemikiran yang bertentangan dengan wilayah saya akan berdampak negatif bagi dataran hitam dalam jangka panjang. Ucapnya serius sambil melihat ekspresi waspada pacarnya. Karena informasi tentang sebagian kekuatan organisasinya sudah diberikan kepada para pemimpin regional. Maka dia mungkin melakukannya sendiri dan menggunakan kesempatan seperti itu untuk mendapatkan keuntungan. Dengan ini, apa yang ingin dilakukan Stuart muda adalah menciptakan reputasi yang baik bagi dataran hitam. Dia ingin menunjukkan kepada masyarakat regional betapa seriusnya dia dalam menjadikan wilayah ini merdeka dari kerajaan Brown. Untuk menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak gila karena memberontak, bahwa bertentangan dengan apa yang dikatakan musuh-musuhnya, dialah orang tak bersalah yang rumahnya diserbu. Dalam menyusun rencana ini, dia ingin menggunakan persidangan dan eksekusi terhadap Otis Silva sebagai sarana untuk menyampaikan kepada masyarakat setempat mengapa dia melakukan hal tersebut terhadap orang tersebut. Pada saat yang sama, dia akan menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan bagaimana keluarga Silva telah menyerangnya beberapa kali sebelum akhirnya dia bertindak keras terhadap mereka. Selain itu, ia ingin menunjukkan fakta bahwa dataran hitam adalah tempat yang ditinggalkan oleh keluarga kerajaan setempat, yang diselamatkan oleh organisasinya dan bukan oleh keluarga Brown. Itu adalah tempat yang bahkan dikatakan memiliki izin bebas untuk menjadi mandiri dari betapa tidak bergunanya tempat itu bagi keluarga kerajaan setempat. Dan dengan melakukannya dengan caranya sendiri, dia ingin menunjukkan siapa yang benar-benar bertindak rakus dalam konflik ini. Tapi apakah hal itu akan membantu perang kemerdekaannya? Sangat tidak mungkin. Apakah hal ini akan mempengaruhi statuta kontra-revolusi? Tidak. Dan mengapa hal itu bermanfaat bagi dataran hitam? Ruth bertanya dengan rasa ingin tahu. Ruth, pemimpin yang baik perlu membuat rencana dengan mempertimbangkan kemenangan dan kekalahan. Terutama kemenangan. Lagi pula, kamu tidak bisa menunggu sampai keadaan tenang untuk mengambil tindakan tertentu. Tindakan tertentu perlu diambil dengan pemikiran bahwa kemenangan pasti ada, bahkan ketika seseorang tidak yakin akan hal tersebut. Itu logis. Ibaratnya negara adalah sebuah rumah, maka pembangunnya tidak dapat berharap untuk membangun rumah 3 lantai jika pondasinya belum dipersiapkan. Konstruksi bahkan dapat dilakukan secara perlahan dan disesuaikan dalam batas-batas tertentu. Namun, fondasinya perlu dilakukan sejak awal. Jika tidak, pihak yang membangun harus merobohkan dan membangun kembali. Namun hal ini berarti hilangnya waktu dan sumber daya secara signifikan. Oleh karena itu, sebaiknya direncanakan dengan baik mengingat rumah 3 lantai itu suatu saat akan dibangun, meskipun saat ini pembangunnya hampir tidak bisa membuat lantai 2. Dan begitulah kehidupan seorang penguasa. Dia harus membuat keputusan yang menguntungkan masa depan wilayahnya, bahkan jika keadaan bisa berjalan salah, rencana akan berubah, dan kerugian akan terjadi. Mungkin Minos akan kalah perang, dan semua itu tidak akan berarti apa-apa. Tetapi dia tidak bisa hanya menunggu sampai dia mendapatkan hasil sebelum bertindak. Lagi pula, waktu tidak menunggu siapapun. Oleh karena itu, dia merencanakan masa depan dataran hitam, mengingat dia akan memenangkan perang kemerdekaan. Dan karena alasan ini, dia telah mempertimbangkan tindakan ini. Saya perlu merencanakan masa depan dataran hitam mengingat kita akan memenangkan konflik ini. Dan dengan memenangkan perang, kita akan membutuhkan jutaan imigran,
orang-orang dari semua tingkatan dan kelas sosial. Tetapi orang-orang ini tidak akan bermigrasi dari rumah mereka ke tempat yang tidak ada hubungannya dengan mereka tanpa adanya insentif tertentu. Tanpa mereka memiliki opini positif tentang kami, peluang tersebut akan terverifikasi. Dia berkata, akhirnya menunjukkan manfaat yang dapat diperoleh dari rencana ini. Rata-rata migran adalah individu yang meninggalkan kotanya, negara bagiannya, karena kebutuhan. Tentu saja ada pengecualian, tetapi sebagian besar imigran cocok dengan profil ini. Namun di dunia yang memiliki begitu banyak kemungkinan, mengapa seorang imigran memilih negara bagian X dibandingkan negara bagian Y? Beberapa kemungkinan menjelaskan keputusan ini. Di antara peluang tersebut, yang paling menarik perhatian para migran adalah peluang pengembangan budaya. Tapi juga bahasa, jarak, keamanan. Budaya daerah sangat mirip di wilayah ini. Mengenai bahasa, semua manusia di dunia spiritual berbicara dalam bahasa yang sama. Oleh karena itu, kedua variabel tersebut tidak relevan dengan migrasi di wilayah utara benua tengah ini. Namun hal-hal seperti peluang, jaminan bahwa para migran akan datang dan tidak dieksploitasi, semuanya perlu disebarluaskan. Kalau tidak, orang-orang seperti itu tidak akan mempertimbangkan wilayah itu sebagai sebuah kemungkinan. Oleh karena itu, Minos ingin membangun citra yang baik bagi wilayahnya dengan menunjukkan kepada penduduk daerah bahwa ia tidak memiliki keinginan untuk mendominasi. Dia hanya ingin memerintah wilayahnya dengan damai. Ia ingin menunjukkan bahwa kota kering, dan juga dataran hitam, bukanlah tempat yang liar, melainkan wilayah yang stabil dengan peluang pertumbuhan dan peraturan yang mendukung kehidupan yang damai. Dengan menunjukkan hal-hal tersebut kepada penduduk daerah, setidaknya sebagian dari mereka tidak akan melihat dataran hitam sebagaimana adanya jika dia tidak mengambil sikap tersebut. Setidaknya sebagian penduduk daerah akan melihat kelompok Minos sebagaimana adanya. Orang-orang biasa, membela hak dan kebebasan mereka. Hak dan kebebasan, ide-ide indah untuk dipertahankan, terutama ketika Anda tertindas. Berapa banyak orang di dunia spiritual yang luar biasa ini yang memandang diri mereka seperti ini? Akan lebih mudah menghitung jumlah kelompok lain. Bagaimanapun, bahkan jika orang-orang yang menyukai dataran hitam tidak membantu wilayah ini memenangkan perang, mereka berpotensi menjadi imigran pasca perang. Dengan pola pikir ramah dataran hitam, tidak hanya banyak dari mereka yang menjadi migran. Tapi mereka akan lebih cepat mengidentifikasi dan berasimilasi dengan populasi tempat ini begitu mereka tiba di sini. Itulah yang paling dicari Minos. Jadi, begitulah, kata Ruth terkejut, menyadari bahwa pacarnya sedang berpikir beberapa langkah lebih maju dari situasinya saat ini. Setelah itu, keduanya disela oleh suara pintu terbuka saat Abi masuk ke kantor itu dengan senyuman di wajahnya setelah mendengar pintu kantor terbuka dan suara langkah kaki datang dari belakangnya. Ruth berbalik dan menatap Abi. Dan saat melakukan itu, dia mau tidak mau menyadari perbedaan halus dalam penampilan Abi. Hal-hal yang sulit untuk dilewatkan antara orang-orang yang tidur di ranjang yang sama setiap malam. Karena itu, dia bahkan tidak perlu memeriksa masalah ini lebih lanjut ketika dia langsung menanyakan hal paling jelas yang terlintas dalam pikirannya. Oh, kamu akhirnya mencapai level 50 ya? Ruth berkata dengan nada lembut sementara senyum diam-diam muncul di wajah cantiknya. Hehe, selamat maju, Abi. Ucap Minos sambil bangkit dari tempatnya berdiri agar bisa memeluk pacarnya yang saat ini terlihat lebih mempesona dari sebelumnya. Abi baru saja naik level, sesuatu yang dia lakukan di luar kerajaan tata ruang. Di masa perang seperti ini, baik dia maupun sebagian besar prajurit yang mengetahui tempat seperti itu tidak akan tinggal lama di sana. Minos sendiri terlalu lama menghindari pelatihan di kerajaan tata ruang akhir-akhir ini. Dan karena rutinitas baru para prajurit penting tentara dataran hitam ini, Abi berhasil maju ke markas besar, bukan di tempat perlindungan budidaya. Bagaimanapun, setelah naik satu tingkat, dia telah menjalani pembersihan spiritual tradisional, sesuatu yang telah meningkatkan kualitas fisiknya secara signifikan. Dari daya tahannya hingga kekuatan fisiknya, kemampuan regeneratifnya, kecantikannya, dan sebagainya, semuanya berada pada level yang lebih tinggi saat ini, menjadikannya pejuang yang jauh lebih lengkap dari sebelumnya. Meskipun kemajuan telah membuatnya semakin cantik, senyuman tulus dari seseorang yang telah mencapai sesuatu yang begitu penting hanya membuatnya semakin menarik bagi Stuart muda. Abi sedang menyelesaikan impian masa kecilnya. Karena itu, dia tidak bisa menahan perasaannya di Cloud 9 saat ini.
Saat ini, ia tidak lagi menjadikan tahap ke-6 sebagai tujuannya. Lagi pula, dia tahu dia bisa melangkah lebih jauh dengan kemungkinan yang dihasilkan oleh tentara, kerajaan tata ruang, Del. Tapi tetap saja, sulit bagi seseorang untuk tidak menjadi emosional ketika menaklukkan impian masa kecilnya, bahkan dalam situasi yang mirip dengannya. Oleh karena itu, dia benar-benar bahagia, merasa senang sambil memiliki senyuman yang menular di wajah cantiknya. Memem gelombang. Saat dia merasakan kebahagiaannya yang luar biasa karena telah naik level, lidah pacarnya memasuki mulutnya sambil memegang pinggangnya sedemikian rupa sehingga membuatnya menggigil. Setelah berciuman beberapa detik, Minos dan Abi membuka bibir mereka. Mereka saling berpandangan sejenak, keduanya tersenyum saat pupil mereka bergerak serempak. Dia kemudian berbisik di telinga kirinya. Nanti, aku akan mengajarimu teknik ke-6. Abi memejamkan mata setelah mendengar ini sambil mengusap salah satu tangannya ke belakang leher Stuart muda, memijatnya dan mencium rambut coklat pacarnya. Hei, kalian berdua, aku di sini juga, ucap Ruth sambil bertepuk tangan untuk pasangan yang sepertinya sudah melupakan kehadirannya di sini. Jangan bilang kamu akan memulai itu di sini. Hehehe, kalau bukan karena masalah penting yang harus aku selesaikan, menurutku itu akan terjadi, ucap Abi dengan santai sambil mengedipkan mata pada Ruth sambil menggodanya. Aku punya pacar yang baik. Hahaha, Minos berkata dengan puas, sambil menepuk-nepuk Abi lalu menariknya ke kursi berlengan di sebelah tempat Ruth duduk. Sayang sekali kita orang sibuk. Kalian pantas mendapatkan satu sama lain. Ruth berkomentar sambil bercanda sambil bangkit dari tempatnya dan duduk di samping lengan Minos yang bebas. Setelah itu, Minos mulai bercerita kepada Abi tentang segala hal yang baru dia dan Ruth temukan di dua majalah regional tersebut, serta rencananya untuk mengeksekusi Otis Silva. Oh, jadi, kamu ingin menggunakan kematian orang ini untuk membuka masa depan dataran hitam, ya? Abi berkomentar kaget, bukannya tidak setuju dengan visi Minos. Berbeda dengan Ruth, yang tumbuh menjadi tetua sekte awan abu-abu, Abi tumbuh menjadi salah satu pemimpin keluarga Miller. Sebuah organisasi yang fokus pada operasi bisnis. Jadi, pengetahuan wanita berambut biru ini tentang manajemen terbilang lebih unggul dibandingkan pacar Minos lainnya, meski latar belakang keduanya berbeda. Oleh karena itu, dia lebih mudah memahami apa yang diinginkan Minos dengan keputusan itu dan langsung menyetujuinya. Baiklah, aku akan mulai mengaturnya nanti. Tapi harus kukatakan, patriark itu entah sangat beruntung atau sangat sial. Eksekusinya diperkirakan akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Tapi kemudian semua ini terjadi. Ucap Abi sambil tertawa melihat kemalangan Otis. Dia akan hidup beberapa hari lagi karena keputusan seperti itu. Namun meskipun kedengarannya bagus, mungkin tidak berlaku bagi orang seperti itu. Lagi pula, Otis mendapat perlakuan istimewa dari anak buah Minos. Di sisi lain, mengeksekusinya di depan warga kota kering yang rendah hati akan jauh lebih memalukan daripada menampilkannya di sampul majalah regional. Bagaimanapun, setelah mereka membicarakannya sebentar, Minos telah menyelesaikan apa yang dia katakan kepada Abi dan segera bertanya padanya tentang urusannya di sini. Abi adalah salah satu pemimpin pasukannya. Karena itu, dia adalah salah satu orang yang biasanya menyampaikan kabar terbaru tentang pencapaian pasukannya kepadanya. Karena itu, dia biasanya memiliki lebih banyak urusan resmi untuk dikomunikasikan kepadanya daripada sebaliknya. Namun berbeda dengan membicarakan hasil pertempuran para prajurit di sekitar dataran hitam yang sudah menjadi rutinitas sejak awal konflik di wilayah ini, Abi punya kabar baik untuk diberitakan. Untuk saat ini, pertempuran di sekitar wilayah kita masih seperti dulu. Hanya konflik beberapa tentara melawan beberapa musuh. Tapi sekarang saya di sini bukan untuk membicarakan hal itu. Sebaliknya, saya punya berita tentang peningkatan level beberapa kombatan, sekutu. Dia berkata dengan puas. Apakah begitu? Minos kehilangan ekspresi seriusnya dan menatap Abi dengan rasa ingin tahu. Siapa yang naik level? Kapan itu terjadi? Itu terjadi sejak 2 hari yang lalu. Dan karena kami hanya mengetahui sebagian informasi ini dari surat, saya tidak dapat menyampaikannya kepada Anda sampai sekarang. Bagaimanapun, ibuku telah meningkatkan levelnya dalam beberapa jam terakhir. Jadi, dengan itu, dia telah mencapai level 51. Dia berkata sambil tersenyum, mengutamakan informasi tentang orang ini.
Dia kemudian melanjutkan dengan individu lain yang lebih relevan yang juga telah mencapai kemajuan baru-baru ini. Di sisi lain, Edward mencapai level 53 hari ini, sementara kami mendapat kabar bahwa Patriark Hayes telah mencapai level 58 2 hari lalu. Akhirnya, 2 dari 3 tetua keluarga saya yang datang ke kota kering baru-baru ini juga telah naik level. Salah satunya telah mencapai level 53, dan yang lainnya telah mencapai level 55. Itu lumayan, komentar Ruth ketika dia mendengar Abi selesai menyebutkan semua kemajuan di antara prajurit dan sekutu Minos yang berada di tahap ke-6. Edward itu, dia prajuritmu, kan? Seberapa kuat dia sekarang? Setara dengan ahli wilayah ini di level 56. Dia bertanya sambil menatap mata coklat Minos. Mungkin level 55. Edward mengubah teknik beberapa kali, jadi kemampuan bertarungnya seharusnya sedikit lebih rendah daripada levelmu. Jawab Minos sambil mengingat luasnya ilmu yang dimilikinya. Begitu, tetap saja, itu merupakan tambahan kekuatan yang bagus untuk pasukan. Ya, itu memang hal yang luar biasa, komentar Abi ketika dia akhirnya teringat sesuatu yang berhubungan dengan orang tersebut dan bertanya pada Minos. Ngomong-ngomong, dia dan Celeste masih di markas itu menunggu perintahmu. Apa yang ingin kamu lakukan dengan mereka? Baiklah, kirimkan surat yang memerintahkan Celeste datang ke sini. Edward akan bertanggung jawab atas tempat itu untuk sementara waktu. Sebentar lagi, Raja Brown akan muncul di wilayah kita. Jadi, aku memerlukan kerjasama dari wanita itu. Bukan hanya dia, nyatanya. Dia menertawakan kemalangannya sendiri. Hanya dengan begitu kita bisa menghadapi Raja Spiritual level 59. Dalam sekejap mata, 20 hari telah berlalu. Pada periode ini, tidak ada peristiwa regional besar yang mengejutkan bagian benua tengah ini seperti yang terjadi pada berita sebelumnya. Atau setidaknya tidak ada berita besar yang ditemukan dan dipublikasikan pada masa-masa yang telah berlalu. Di sisi lain, keadaan di Dataran Hitam terus berlanjut seperti sebelumnya, dengan pertempuran kecil terus-menerus di sekitar wilayah ini. Sementara itu, semakin banyak anggota keluarga bangsawan kerajaan yang tiba di perbatasan Dataran Hitam, bergabung dengan pasukan tentara kontra-revolusioner keluarga Brown. Dengan itu, sedikit demi sedikit, kekuatan yang dikumpulkan oleh keluarga Brown ini bergerak menuju pedalaman Dataran Hitam, untuk saat ini hanya mengambil alih lebih banyak wilayah pinggiran, namun dengan tujuan yang jelas. Mereka ingin mencapai kota kering. Namun, melakukan hal ini tidaklah mudah. Lagi pula, dengan agen internalnya yang menyusup ke pihak musuh, Minos dapat bertindak berdasarkan informasi orang dalam, sesuatu yang sangat berguna dalam perang. Sejauh ini, segala sesuatunya berjalan sesuai pola yang diharapkan untuk konflik seperti ini, dengan kedua belah pihak saling berhadapan tetapi tanpa banyak pertempuran tingkat tinggi. Karena perkembangan tersebut, masing-masing pihak yang terlibat dalam perang ini masih dapat menyelesaikan urusan administrasinya di wilayahnya masing-masing. Perang bukan hanya tentang pertempuran. Raja Brown sedang melakukan persiapan terakhir untuk dapat bergabung dengan pasukan menuju inti musuh sekaligus menunggu kedatangan perwakilan kerajaan. Benua tengah bagian utara cukup besar, dengan hanya binatang buas yang dapat diakses oleh organisasi regional, bahkan para ahli terkuat pun memerlukan waktu berbulan-bulan untuk melintasi beberapa negara bagian. Tempat-tempat tertentu mungkin lebih dekat, dan perjalanannya akan lebih singkat, seperti, dalam kasus Pulau Batu dan Kerajaan Coklat, monster tahap kelima dapat memakan waktu kurang dari 2 minggu dari satu ibu kota ke ibu kota lainnya. Namun perjalanan lain bisa memakan waktu lebih lama, seperti yang harus dilakukan oleh perwakilan keluarga Charlin. Perjalanan antara ibu kota kedua negara bagian ini bisa memakan waktu lebih dari 4 bulan jika monster biasa di level 49. Mengingat hal ini, Thomas Brown harus menunggu setidaknya beberapa minggu hingga orang-orang dari masing-masing keluarga kerajaan tersebut tiba di negara bagiannya. Beberapa keluarga kerajaan memiliki monster di awal tahap ke-6, dan interval tersebut dapat dipersingkat. Namun, perbedaannya tidak terlalu besar, jadi dia masih harus menunggu, meskipun lebih dari 5 minggu telah berlalu sejak serangan Minos. Di sisi lain, Stuart muda berada di wilayahnya menangani rencana pasukannya untuk perang ini, serta masalah spesifik yang akan terjadi. Kota kering. Saat ini panas sekali di kota ini. Tapi, tetap saja, banyak orang terlihat berjalan di tengah jalan tempat ini seolah-olah hari ini adalah hari libur atau sejenisnya.
Jalanan penuh dengan orang-orang yang menunggangi binatang buas mereka. Sebaliknya, yang lain berjalan-jalan dengan kereta, menikmati angin nyaman yang tidak dapat dinikmati oleh mereka yang berada di dalam kereta. Pada saat yang sama, trotoar penuh sesak, sehingga banyak orang harus berhati-hati agar tidak bertabrakan dengan pejalan kaki lainnya. Namun semua pergerakan di hari yang cerah ini bukan karena padatnya kota ini. Artinya, ruang menjadi semakin langka di tempat ini, dengan populasi maksimum di kawasan yang dilindungi oleh kubah semakin dekat untuk dijangkau. Tapi hal itu saja tidak akan menyebabkan pergerakan abnormal ini, setidaknya tidak pada hari kerja biasa, seperti yang terjadi pada hari ini. Sebaliknya, saat ini banyak orang yang diberi hak istimewa berupa waktu istirahat selama 3 jam di tengah hari ketika mereka harus menghadiri acara tertentu. Pemerintah setempat telah menetapkan bahwa pada hari ini, mulai pukul 11 hingga pukul 14, setiap layanan yang disediakan oleh pemerintah tidak akan tersedia bagi warga, sementara toko-toko non-esensial akan mengikuti kebijakan tersebut. Barulah masyarakat kota ini berkesempatan untuk menghadiri acara yang akan berlangsung di depan gedung pemerintahan setempat. Pada pukul 12.30, hanya tersisa 30 menit sebelum acara dimulai. Jadi, ribuan orang sudah meninggalkan rumah, restoran, dan barnya menuju tempat itu. Beberapa orang berlarian di jalan yang jauh dari lokasi acara, karena terdapat lebih banyak tempat untuk berlari. Mereka berusaha tiba di sana tepat waktu dan mendapatkan tempat yang bagus untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Namun banyak pula yang berjalan dengan tenang, menuju ke tempat itu dengan rasa ingin tahu namun tidak terburu-buru. Hahaha, ini akan menjadi eksekusi pertamaku. Beberapa pemuda berkata di tengah kerumunan sambil berlari dengan cekatan, menghindari orang-orang yang menghalangi jalannya saat dia berlari menuju tempat eksekusi. Kami beruntung, kudengar orang yang akan dieksekusi adalah pakar regional yang kuat, seseorang di level 58. Cek, kalian percaya itu? Level 58, berapa banyak yang ada di wilayah kita? Aku tidak percaya rumor itu. Pemuda lain berkomentar kepada anggota kelompoknya yang lain, sambil berlari bersama orang pertama itu. Betapa bodohnya. Kau benar-benar menggelikan, Bat. Apakah kamu tidak tahu bahwa Lord Minos sudah menjadi salah satu yang terkuat di wilayah kita? Dia dapat dengan mudah membunuh raja. Cek, kalian yang bodoh mempercayai omong kosong seperti itu. Bat muda, orang yang paling sedikit berada di kota kering dalam kelompok itu, berpikir sendiri sambil mengabaikan teman-temannya. Sementara itu, sepasang suami istri lansia yang lewat di dekat rombongan remaja tersebut tak kuasa menahan tawa mendengar beberapa komentar tersebut. Hehehe, anak-anak itu sungguh bersemangat. Pria itu berkata kepada istrinya sambil menggaruk dagunya. Dan bukankah itu sama bagimu? Wanita itu bertanya sambil masih berjalan di samping suaminya, dengan salah satu tangannya disilangkan dengan salah satu tangan pria itu. Kamu mengenalku dengan baik, sayang. Jadi ada banyak orang di sekitar, berbicara tentang kemungkinan acara ini, banyak dari mereka senang memiliki sesuatu yang berbeda untuk dilakukan, tidak ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Perang memang terjadi, namun kehidupan di kota berjalan seperti biasa, dengan tanggung jawab dan tujuan yang harus dipenuhi. Karena itu, tidak ada yang lebih baik daripada menonton pertunjukannya, bukan? Beberapa orang berpikir demikian, namun ketika banyak orang menggunakan momen ini untuk bersantai dan menikmati pertunjukan, ada sekelompok orang yang ada di sana untuk urusan bisnis. Banyak petugas polisi setempat dan beberapa tentara berpangkat rendah, mereka yang tidak mau meninggalkan kota kering selama perang, berada di sekitar, mengorganisir acara tersebut. Namun kelompok tersebut tidak memiliki tanggung jawab terhadap kota kering, seperti yang terjadi pada anggota pasukan lokal. Sebaliknya, orang-orang ini hadir atas undangan Minos untuk menghadiri acara hari ini. Itulah kelompok jurnalis yang Minos ingin datangi ke tempat ini untuk mengamati persidangan dan eksekusi Otis Silva. Setelah Minos menyampaikan niatnya kepada Abi, pacarnya telah melakukan apa yang diperlukan untuk menghubungi sarana yang memungkinkan untuk memperingatkan Night News. Mereka tidak tahu organisasi mana yang berada di balik terbitan berkala ini, namun ada cara yang diketahui untuk mengomunikasikan kekuatan ini. Dengan ini, kelompok Minos berhasil menghubungi mereka dan mengetahui bahwa sudah ada sekelompok jurnalis yang masuk ke wilayah ini. Setelah itu, tidak sulit bagi para prajurit tentara dataran hitam untuk menemukan orang-orang seperti itu. Kota ini menakjubkan. Salah satu dari 3 jurnalis yang dikawal tentara setempat mengomentari hal ini kepada rekan-rekannya.
Di saat yang sama, dia memasang ekspresi serius di wajahnya. Mereka telah tiba 2 hari yang lalu. Tapi mereka, semua dilarang memasuki kota ini, selama ini tinggal di salah satu pintu masuk tembok setempat. Lagi pula, Minos tidak akan mengizinkan orang-orang ini menjelajahi kotanya dan menemukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan. Dan karena tujuan pemuda ini untuk tidak membiarkan informasi sensitif bocor, hanya pejuang spiritual yang diizinkan datang ke kota ini dari kelompok jurnalis yang dikirim ke Dataran Hitam oleh organisasi tersebut. Artinya, hanya mereka yang tidak dapat merasakan gejolak spiritual warga setempat melalui indera spiritual yang diperbolehkan mencapai titik ini. Jadi, ketiga orang ini melihat kota kering yang baru untuk pertama kalinya. Mereka penasaran untuk menemukan tempat yang berkembang, indah untuk dilihat, dan terorganisir dengan layanan yang mereka tahu berstandar tinggi. Ini mengesankan, dan jumlah orang sebanyak ini, saya yakin setidaknya ada 200.000 orang di jalan itu saat ini. Salah satu dari ketiga jurnalis tersebut memberikan apresiasi, melihat pemandangan di depan mereka yang sudah banyak berkumpul. Ya, dan populasi lokalnya pasti jauh di atas itu. Luar biasa, saya mengerti bahwa penguasa Dataran Hitam baru mengambil alih posisi tempat ini sekitar 6 tahun yang lalu. Dalam waktu sesingkat itu, banyak hal telah berubah. Ketiganya saling memandang saat mereka bertukar informasi ini, masing-masing menyetujui pandangan satu sama lain, menempatkan tempat ini sebagai tempat yang sangat dihormati. Mereka tahu bahwa kota kering tidak seperti ini sebelum Minos tiba di sini karena, jika tidak, keluarga kerajaan setempat tidak akan butuh waktu lama untuk bertindak melawan Minos. Dia punya waktu 6 tahun untuk tumbuh dengan damai di tempat ini, dan sekarang House Brown sepertinya ingin merebut kembali wilayah ini. Oleh karena itu, ini hanya berarti bahwa perubahan lokal telah terjadi setelah kedatangan Minos. Dan karena keluarga yang terlibat dalam jurnalisme regional selalu mengawasi semua berita, orang-orang ini tahu seperti apa tempat ini ketika Bupati Dataran Hitam menyerahkan wilayah ini kepada Minos. Karena itu, ketiganya mau tidak mau mengakui pesatnya perkembangan lokal. Populasi tumbuh sangat cepat pada periode ini, salah satu dari mereka mengomentari data yang paling jelas saat ini. Saya yakin kejadian yang terjadi di kota maritim beberapa minggu lalu adalah ulah kekuatan kota ini. Seluruh populasi itu, sebagian besar dari mereka mungkin berasal dari tempat itu. Oh, saya rasa itu benar, pemimpin jurnalis itu berkomentar sambil mengamati sekeliling dengan kilatan matanya. Tapi itu sangat aneh. Mendengar ini, kedua individu itu memandang orang itu dengan ragu. Salah satu dari mereka kemudian bertanya, "Apa yang aneh? Orang-orang di sekitar kita, mereka tidak terlihat seperti orang yang terpaksa meninggalkan rumahnya, yang tiba-tiba diserang oleh kekuatan musuh. Yang kini terpaksa tinggal di tempat asing," dia berkomentar sambil terus melihat ekspresi banyak orang yang ada di sekitarnya. Ada ekspresi berbeda di sekitar mereka. Namun tidak ada satupun yang sejalan dengan apa yang biasanya diharapkan dari orang-orang seperti itu. Ia tak bisa melihat ekspresi ketakutan, ketidakamanan, frustasi pada ribuan wajah di sekelilingnya. Dan ini sungguh aneh. Lagi pula, dengan begitu banyak orang di jalan yang mereka lewati saat ini, kecil kemungkinannya ada orang yang berasal dari kota maritim. Jadi, setidaknya beberapa ekspresi tidak puas, yang merupakan ciri khas dari orang-orang yang tertindas, sudah bisa diduga, begitu pula dengan situasi orang-orang yang dibawa ke sini dari kota maritim. Memikirkannya, salah satu dari keduanya menggumamkan hal ini sambil memperhatikan hal ini. Itu sungguh aneh, namun terlepas dari semua yang terjadi, normal bagi mereka untuk menemukan situasi ini di sini. Lagi pula, selain peluang yang mereka terima dengan datang ke kota kering, hanya mereka yang ingin berada di sini yang ada di sini. Para prajurit tentara Dataran Hitam telah memberikan pilihan kepada warga di tempat yang sekarang hancur itu untuk tidak datang ke kota kering. Karena itu, mereka yang mempunyai perasaan lebih negatif terhadap kekuatan tempat ini bahkan tidak datang ke sini. Sebaliknya, mereka yang memang datang justru merupakan mereka yang paling mudah dibujuk. Alhasil, tidak banyak orang di tempat ini yang tidak menikmati berada di kota ini. Tapi sayang sekali kami tidak memiliki kesempatan untuk berbicara dengan warga setempat, pemimpin mereka berkata dengan suara rendah sambil melihat ke arah tentara yang menemani mereka. Tentu saja orang-orang ini tidak ada di sana untuk melindungi mereka. Sebaliknya,
Pengawalan ini bertujuan untuk memastikan ketiga jurnalis Night News tidak berkomunikasi dengan warga sekitar dan tidak berkesempatan mengorek informasi terkait tempat tersebut. Karena mereka telah menerima izin untuk menghadiri persidangan dan eksekusi Otis Silva, mereka dapat melihat perkembangan lokal dan mendapatkan beberapa informasi dasar tentang tempat ini. Tapi tanpa menyelidiki lebih jauh, hanya dari penampilannya saja, akan sulit bagi mereka untuk memahami tingkat penduduk, prajurit Minos, kualitas produk lokal, DL. Dan justru informasi inilah yang Minos ingin hindari agar tidak bocor melalui tindakan ini. Artinya, akan baik baginya untuk menunjukkan penampakan kotanya kepada masyarakat di wilayah ini, namun hal tersebut tidak berlaku pada intinya. Oleh karena itu, mereka hanya dapat berspekulasi tentang kota ini berdasarkan apa yang mereka lihat saat berjalan melalui jalan-jalan setempat di mana mereka melihat restoran berkualitas tinggi, menara budidaya, beberapa toko yang menjual barang-barang spiritual, dan banyak lagi. Oleh karena itu, orang tersebut mau tidak mau menyesali kurangnya kebebasan yang harus mereka jalani saat ini. Brengsek, banyak sekali cerita, banyak sekali hal yang berpotensi menjadi berita di majalah kita. Pikir ketua kelompok frustasi, berusaha menahan rasa penasarannya. Ah, tidak ada gunanya. Banyak sekali hal yang menarik, namun meski berada tepat di hadapanku, aku hanya bisa mengamatinya dari jauh, keluhnya bersama kedua temannya saat semakin dekat dengan tujuannya. Sungguh memalukan, tapi setidaknya kita bisa melaporkan kematian seorang ahli regional yang kuat, memecahkan misteri di balik identitas kelompok yang menyerang kota maritim, dan yang paling penting, laporkan si hitam pemberontakan biasa. Itu akan cukup untuk menyelesaikan hidup kita. Yang bungsu dari ketiganya berkomentar puas sambil tertawa. Sementara itu, tentara yang mengawal mereka mendengarkan setiap kata yang diucapkan para jurnalis tersebut, khawatir dengan apa yang akan dilakukan orang-orang tersebut, namun tetap diam, menerima rencana Minos. Mereka adalah individu yang lebih sederhana, yang Minos jelas tidak akan membenarkan tindakannya. Karena itu, mereka tidak yakin bagaimana mengizinkan orang-orang ini masuk ke kota kering akan membantu tujuan mereka. Namun meski dalam kegelapan, orang-orang ini mempercayai perintah Minos, orang yang telah mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Saya hanya berharap parasit ini tidak menggunakan kesempatan ini untuk mengubah apapun yang terjadi di sini demi keuntungan mereka. Salah satu dari mereka berpikiran sama sambil menatap orang-orang itu dengan tajam. Bahkan di dunia spiritual, ada berita palsu dan kasus jurnalis yang mencoba mengubah fakta, terkadang melontarkan komentar yang tidak pada tempatnya, dan lain-lain. Akibatnya, tentara tersebut merasa khawatir dan memandang orang-orang tersebut dengan pandangan mengancam. Namun ketika para jurnalis sedang membicarakan satu sama lain tentang kota kering dan para prajurit sedang mengamati mereka, kelompok itu akhirnya tiba di alun-alun, di depan rumah besar Stuart muda. Di tempat itu saat ini sudah berkumpul lebih dari 300.000 orang, banyak di antaranya di depan rumah pemerintah setempat dan sisanya di pinggir jalan. Namun selain banyaknya orang yang berada di sana, ketika sudah cukup dekat dengan tempat eksekusi, rombongan wartawan tersebut melihat dekorasi tempat itu, boleh dibilang tidak ramah sama sekali. Dan tak disangka mereka akan sampai pada titik seperti itu. Ya, aku tidak mengira mereka serius. Tetapi mereka membunuh 14 raja spiritual dari keluarga Silva dan juga Jenderal Silva. Salah satu dari mereka berkata sambil menatap kaget ke-15 kepala yang menghiasi platform eksekusi itu. Masing-masing kepala dipasang pada tiang kayu panjang, berdampingan di belakang platform persegi panjang, sehingga setiap orang di sekitarnya dapat melihatnya. Masing-masing kelopak matanya terbuka, dengan ekspresi ketakutan yang persis seperti yang dialami sebagian besar dari mereka sebelum meninggal. Sementara itu, ada singgasana emas besar di platform eksekusi tepat di salah satu sisinya. Di sisi lain, di seberang singgasana ini, ada seorang pria yang dirantai di tanah, berlutut, menghadap ribuan orang di tempat ini. Itu adalah Otis Silva. Sulit dipercaya, mereka berhasil menangkap raja spiritual level 58 dan masih melumpuhkan budidayanya. Menakjubkan, itu berarti setidaknya ada seseorang dengan kekuatan setara atau lebih besar dari Patriark Silva di tempat ini. Pemimpin kelompok berkomentar dengan puas ketika dia menyadari informasi penting tentang pasukan lokal. Namun sementara dia dan kedua rekannya sangat terkejut dengan semua ini, para prajurit sebelumnya mengarahkan mereka ke bagian belakang platform eksekusi, di mana terdapat tangga menuju area VIP, tempat orang-orang ini akan menonton pertunjukan.